Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kita, podcast Tuan Takur and Friends. Sekarang kita punya teman tempat kita kerja ya. Di sini dia sebagai profesor engineering. Namanya Pak Heri. Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik ya. Paling kita mau coba nih untuk episode ini kita mau coba kayak weekly gitu ya Mas Kang Tasik ya pokoknya paling lebih ke kayak pertama ada isu safety gak nih di minggu-minggu ini gitu. Dari kalian ada gak isu safety gitu terkait apa gitu? Ya paling kalau isu safety terkait Indonesia ya banjir lah ya, bencana alam ya, sama hujan terus Pak. Sama hujan terus ya. Kemarin pun kita berangkat kerja hampir pada telat semua ya, termasuk kayak Heri pun akhirnya telat karena apa? Ada apa? Macet ya, banjir ya dari Harvest ke sini lah ya gitu ya. Untuk isu quality apa ya? Isu quality apa? Ada nggak? Quality nggak ada sih Pak. Bukan tentang pekerjaan ya, maksudnya tentang diri sendiri gitu. So quality misalnya dari gajian kali ya udah mulai menipis nih ya, nunggu gajian lagi gitu. Ya, dari pemasukan lah ya. Kalau Pak Heri mah udah buka PO nih, istrinya karena suka masak jadi suka bikin kue. Apa bilangnya apa ya kalau bikin kue itu ya? Breeding apa ya? Lupa saya namanya itu. Ya pokoknya Pak Heri itu buka PO untuk kue lebaran dan kuenya enak-enak. Beberapa dari kita juga udah ada yang pesan gitu. Terus untuk good newsnya paling mungkin diselipin cerita lucu nggak apa-apa lah minggu ini. Kang ada cerita lucu nggak Kang dalam hidup? Yang lucu dalam hidup. Ya seminggu ini atau dua. Kalau dilihat secara pribadi emang lucu pas tiap hari. Kenapa itu? Kenapa lucu? Ya lucu lah, banyak hal-hal yang memang ya bikin ketawa gitu Pak. Ya khususnya di tempat kerja pun ya enjoy aja bikin ketawa gitu ya, meskipun sebenarnya nggak lucu sih kalau menurut orang lain gitu. Ya apa? Momennya. Kalau gue sendiri tuh gini, gue kan tipikal orang yang lu tau Mamah Biak nggak kalian? Mamah Biak. Mamah biak kayak sapi gitu, jadi mengunyah kembali makanan yang udah ditelan gitu. Nah, gue tuh tipikal kayak gitu, itu turunan kayaknya. Jadi gue kadang tuh habis makan, beberapa menit setelah makan udah minum tuh gue kadang kalau sendawa balik makanan yang tadi gitu. Bisa, jadi dikunyah lagi. Yang jorok sih itu sebenarnya kan sebagai muntahan sebenarnya kan. Sebagai muntahan gitu. Tapi lucunya yang kemarin gue kan lagi minum obat batuk kan ya, obat batuknya dalam bentuk kapsul diracik gitu. Nah kemarin tuh gue minum obat, nah terus pas lagi di tempat kerja lagi duduk tiba-tiba sendawa, ya biasa lah Mamah Biak. Kirain yang balik itu makanan yang tadi gue makan kayak ayam atau kulit ayam gitu. Nah ini kapsulnya udah kebuka lagi. Obat bisa. Iya lucu banget jadinya. Jadi gue telan lagi tuh pakai air akhirnya gitu dalam bentuk serbuk gitu jadi. Pahit sering. Ya Mamah Biak mah emang udah kebiasaan kayaknya dari turunan, soalnya almarhum bokap juga kayak gitu. Dari Pak Heri ada cerita lucu ke Pak Heri? Kalau saya sih di minggu ini cerita lucunya mungkin pas ketika sholat ya. Ada salah satu yang jahil itu dia ngetel YouTube dengan apa namanya kata-kata yang bijak, ya rekan-rekan semua pada ketawa. Nah, disitulah. Iya, itu sih sebenarnya sih nggak boleh teman-teman. Maksudnya kalau misalnya dilakuin janganlah gitu karena udah melanggar aturan hukum Islam gitu dalam sholat. Tapi ya memang di sini kebiasaannya kayak gitu. Biasanya misalnya ada yang lagi sholat nih ntar disetelin lagu lucu-lucu gitu, jadi pada ketawa gitu ya. Sebenarnya buat refresh aja sih, buat kita biar nggak kerjanya nggak bener stres gitu. Tapi jangan dilakuin lah kalau bisa. Tinggal berjamaah gitu. Oh iya, akun Arab gokil ya. Iya, kayak gitu. Terus ada lagi satu lagi ketika di ruang office kan mukanya pada tegang semua. Jadi
Dia mikir, terus saya buka pintu. Woi, ngapain pada dia? Ketawa semua, nah itu. Oh iya itu apa ya, sebagai ya intermezzo saat lagi kerja lah ya, biar gak pada stres gitu, biar pada teman-temannya gak serius mulu gitu, nggak fokus ke layar gitu. Nah Pak Heri, ini kan podcast ini kita buat itu buat para pejuang-pejuang ya, yang sedang berjuang buat hidupnya sendiri atau untuk keluarga atau untuk orang yang disayangin gitu, yang ada di dunia ini gitu. Dan kita berharap sih kisah-kisah yang kita bisa ceritakan ini jadi inspiratif dan motivasi gitu buat para pejuang-pejuang yang sekarang lagi berjuang untuk terus melanjutkan hidup dan bisa fight gitu dalam kehidupannya, entah buat nyari kerja, entah mungkin sekarang posisinya teman-teman pejuang-pejuang ini lagi kena layoff, kena cut off gitu. Jadi paling kita nih pengen dengar gitu kisahnya Pak Heri sebagai pejuang apa ya, pejuang untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri gitu, dari awalin dari pertama kali kerja atau setelah lulus kuliah deh, atau sebelum kuliah misalnya kalau ada pekerjaan yang pernah dilakuin gitu apa gitu. Mangga Pak Heri. Yang saya dengar juga ada Pak Heri pernah cerita itu ke kita terkait perjuangan dia kerja dari Harvest yang di Cilengsi ya, yang Cilengsi ya itu ya. Dan dia kerja di mana Pak Heri? Di Mangga 2 ya. ITC Mangga 2, dan dia harus ngejar kereta ke Nambo. Nambo itu jam 7. Itu Nambo itu perbatasan antara Australia sama Jakarta. Tuh Nambo itu. Udah jauh banget lah pokoknya ya, udah kayak planet Nambo, dan namanya kalau udah cocok jadi planet tuh, karena jauh banget gitu. Itu ujung kereta ya Pak Heri ya? Betul. Ujung stasiun kereta ya, dan dia harus berangkat ngejar kereta pertama jam berapa? Jam 7 pagi ya. Nah harus nyampe ke Mangga 2 itu jam 8 ya. Setengah 9. Nah itu Mangga nanti didetailin cerita dari Pak Heri. Sok Mangga Pak Heri. Oke, terima kasih. Sebelumnya awal saya akan cerita ini dari ketika saya lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi di Depok, yaitu Politeknik UI. Politeknik UI. Ya, dulu Politeknik UI, sekarang Politeknik Negeri Jakarta. Oh iya. PNJ. PNJ ya benar. Itu saya lulus di 2010. 2010 sebelum saya jurusan saya teknik mesin produksi. Nah itu sebelum saya wisuda, pas saya habis tugas akhir, habis TA, langsung dinyatakan lulus tapi belum wisuda. Saya dipanggil ke satu perusahaan swasta di Tangerang. Berarti bukan ngelamar ya? Bukan. Kok bisa gitu? Jadi dia masuk ke PNJ. Oh, oke. Dari Rekomendasi dari kampus berarti. Oke. Rekomendasi dari kampus. Betul. Nah, tugas akhir saya itu kan yang megang ketua jurusan. Jadi saya ada link di situ. Ini ada lowongan. Ketua jurusan itu seangkatan? Ketua jurusan nih. Oh, maksudnya dosen? Dosen. Oh iya, oke. Dia megang proyek di Sentul itu. Oke, saya ceritain lagi tugas akhir saya. Di Sentul itu di sana belum masuk listrik PLN. Jadi kehidupannya dia menggunakan solar cell untuk kebutuhan listrik dan lampu sama kincir. Berhubung dosen saya memiliki Sentul tahun itu gitu, belum ada PLN di Karangtengah. Emang desanya terpencil atau jauh. Desanya itu dia naik turun bukit. Jadi si PLN itu tidak ada akses ke situ. Di tahun 2000. Tapi sekarang mah udah ya harusnya. 9 udah. Di 2009 saya ngejar 2 bulan proyek mikrohidro, turbin mikrohidro.
Itu satu turbin bisa menyalakan 2 rumah. Satu rumah itu lampu 10 pieces, TV berwarna 1, kulkas 1. Oh berarti turbin itu dari sungai ngambilnya. Ya, Berarti pembangkitnya itu putaran sungai gitu debit ya. air. Debit air. Terus dia menyapu belit, akhirnya Itu tugas akhir Pak Heri sama rame-rame atau sendiri aja? 4 orang. 4 orang. 4 orang, akhirnya saya di situ Kayak pedalaman Baduy gitu ya? Enggak? Iya, Model bisa gitu. dibilang kayak pedalaman Baduy, jadi dia Ngomongnya apa Sunda? Sunda kasar? Sunda halus. Oh, udah halus. Sunda halus. Oke, terus saya Dulu udah ada handphone belum sih waktu itu? dulu udah ada poliponik di 2009 itu poliponik ya. zamannya poliponik. Oh, soalnya kaget kalau ngeliat handphonenya. HP saya hilang di sana. HP saya hilang. Ketika saya timer, saya balik lagi, timernya hilang, HP-nya juga hilang. Ya Allah. Tapi di situ banyak apa penduduk? Banyak. Karena kan Ada kepala desa, ada kepala desa, RT setempat itu udah ada di situ. Cuman ya positif negatifnya ada juga di sana tentang wilayah sana. Jadi kita cukup tahu aja. Terus saya sebelum wisuda saya dulu dipanggil ke salah satu perusahaan di Tangerang. Dia produksinya biji bukan biji apa namanya, Biji salam. Kolak gitu mah. paku sama bisa. besi cakar ayam. Paku sama besi cakar ayam. Nama PT-nya PT Sarana Multiwear. Masih ada tuh. Itu masih ada. Lokal berarti ya. Iya. Paku biasa apa aja paku biasa, Oh. itu nyetak semua dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Oh, jadi berarti dari bahan baku ke bahan jadi. Betul. Dari bahan bakunya berupa apa namanya, Biji plastik, biji besi. baja yang udah gulungan, tinggal dipotong-potong. Berarti ada proses heating ya. Iya, ada heating, ada Molding ya. Saya di sana 3 bulan. Itu padahal belum lulus ya? Belum wisuda ya? Belum wisuda, saya udah dipanggil. 3 bulan. 3 bulan saya nggak betah karena Tangerang. Dan rumah di saat di itu Taman Mini. rumah di orang kaya dong kalau rumah Taman Mini. Ya, Di Anjungan mana? Rumah. daerah Taman Mini. Oh. Kira dalam Taman Mini ya. Anjungan mana gitu. Saya di Ceger Kang Lam. Oh, ya, berarti ke Tangerang naik waktu itu? Naik motor. Naik motor. Tapi- Berapa jam itu? 2 jam setengah. Buset. Tapi di sana saya pulang Sabtu siang saya pulang, Minggu malam saya nggak kos. Saya tinggal di rumah Pak Ade saya di Ciledug. Dari Ciledug ke Pasar Kemis itu sekitar 1 jam. Ya iya sama aja. Celeduknya mana? Ciledugnya di Koja. ya daerah situ Dari Koja situ. Lumayan lah. Berarti lewat BSD ya? Zaman Enggak. dulu BSD ya? Enggak. Pasar Bakis Pondok Indah. Aku lewat Pondok Indah, Eh, Kebayoran, tinggal lurus. Nah, Gaji waktu itu? gaji dulu belum ada transfer, masih 1,5. Itu udah UMR sana ya? Udah Segitu? UMR sana. Itu di 2010. Nah nggak betahnya kenapa tuh? Nggak betahnya pertama jauh, terus di sana orang-orangnya juga main sikut-sikutan. Jadi ya Oh nggak ada yang main ini, nggak ada yang main bola, jadi mainnya sikut-sikutan. ya main cari Main sikut-sikutan. Karena main bola, dia sikut-sikutan. Ya maksudnya saling ini lah ya, saling sikut-sikutan itu Saling, istilah ya, main jelek-jelekin lah tentang pekerjaan gitu ya. Padahal mah sebenarnya biasa aja gitu. biasa aja. Kayak bagian dari olahraga gitu. Setelah itu saya pindah di Jalan Raya Bogor. Nah itu udah wisuda. Itu sudah wisuda, diterima di salah satu perusahaan Jepang. Di mana? Jalan Raya Bogor. Ya, di PT Taiso. Oh iya Taiso. Oh makanya ketemu Nah itu depan apa? Sekarang Gurame apa?
Gudang bakar. Iya, situlah. Jalan Raya Bogor ya. Farmasi ya berarti ya. Farmasi itu posisi saya juga di sana ada 2 posisi, tapi ya nggak usah kita jelasin. Engineering juga sih kan? Engineering. Jadi Engineering. maintenance plus admin teknik. Di situ 2 tahun nggak ada progres, nggak ada arahan untuk permanen. Oh gitu. Ya. Waktu itu masih kontrak di sana, Masih belum kontrak. permanen. Masih kontrak 2 tahun. Itu kemarin ketemu si Nur Saputra di situ. Di situ ya. Enggak ya? Iya, di situ kan ya. Jadi 2 bulan sebelum saya keluar, Nur Saputra itu Masuk. ya kan? Oh iya. Dia sebagai foreman-nya. Oke. Setelah itu saya nyari-nyari link, dapatlah di Jalan Raya Bogor juga, Oh lagi Jalan Raya Bogor di lagi. farmasi juga, di PT Glaxo. Oh, seberang ya itu mah. Glaxo sebelah sana. Iya, tapi iya maksudnya seberang nggak sejajar gitu. Oh iya Glaxo. Di Jalan Raya. Sekarang jadi apa Glaxo namanya? Sekarang Parma Healthcare. Hah? Parma Healthcare. Ini Palmer. Iya. Tapi Glaxo yang di sana masih ada nggak sih? Yang Masih di... Aloen. Oh Haleon. Jadi Iya. yang Oh iya ini kan Haleon. dibeli. Oh iya Haleon. Tapi yang di Jakarta ya Pulau Gadung ya? Iya. Iya benar-benar. Nah terus 3 tahun. Di situ 3 tahun. Dari 2013 sampai 2015 itu perusahaannya dibeli orang-orangnya plus perusahaannya. Si Glaxo itu. Si Glaxo. Dibeli sama yang tadi tuh ya apa namanya? Sama Kompipar. Oh Kompipar. Anak buah Kompipar itu Tahun 2013 dulu. 2015 2016. Oh iya Kompipar lagi bagus-bagus ya. Nah itu lagi naik daun, akhirnya produk A dibeli sama PT Kompipar. Akhirnya saya join ikut Kompipar Oke. Kompipar mah asli di Bogor ya, kalau nggak salah ya? di Bandung. Oh di Bandung ya. Di Bandung sama di Cikarang ada. Oh iya sih. Nah ikut Kompipar saya enggak. Pertama di GSK itu saya kan dari D3 ke S1 itu dibiayain sama GSK. Oh iya enak ya, bayarnya ya. Jadi saya dibiayain sarjana tekniknya sama PT GlaxoSmithKline. Oh ada program itu ya? Ada program kuliah. Potong gaji? Enggak. Iya. Potong gaji. Potong gaji. Kuliahnya reguler apa Sabtu karyawan? Minggu. Itu udah nikah belum? Belum. Oh belum. Di 2015 saya lulus. Kemudian Glaxo jual perusahaannya ke Kompipar, saya ikut. Itu udah pakai sarjana. Kira di 2016-2021 kita bergabungan. Sempat permanen di sana di 2017 awal 2017 sampai 2021. Di 2021 saya di 2020 saya ditawarin Covid tuh, pas zaman Covid. Pas zaman Covid ditawarin mau ikut pensiun dini atau mau ikut ke Oh iya, Cikarang. Kompipar lagi nggak bagus tuh saat Iya. itu 2020. Itu lagi bikin perusahaan gede Lagi juga goyang. sih, lagi bikin perusahaan gede di Cikarang. Beda yang di sini goyang dipindahin ke Cikarang semua. Iya. Terus akhirnya Kira saya nggak ikut karena milih pensiun dini berarti. saya milih pensiun dini dikarenakan di 2020 itu istri saya mau lahiran. Oh, itu udah nikah tuh. Nikah tahun berapa berarti? Berarti nikah di Kompipar ya? Nikah di Kompipar di 2020. 2020 Oktober. Terus 2021 awal dapat woro-woro gitu mau ikut apa enggak. Kira saya nggak ikut karena istri saya mau lahiran butuh biaya untuk operasi dan lain-lain gitu kan. Apalagi istri saya udah divonis sesar gitu kan. Kira saya milih pensiun dini. Nah alhamdulillah Oktober 2021 tanggal 14 itu normal lahirannya. Jadi nggak jadi sesar. Ntar keep Tapi- smile lagi kalau sesar ya. Hah? Kalau sesar keep smile gitu. Aduh, jokes bapak-bapak. Oke, terus di situ kira kan udah normal loh, jadi ya
sempat kesel juga kenapa kok nggak ikut gitu. Oh, ada rasa nyesel gitu ya. Tapi ya Nggak kontak orang sana buat nanya. nggak bisa dibatalin, itu udah ada tanda tangan. Oh. Kira kita Tapi rumah waktu itu udah di mana tuh? Rumah udah di di Harpas. Harpas. Oh, udah di Harpas. Oh, Harpas itu dari 2020. 2021 Oh, 2021. Nah, setelah nikah itu sempat kontrak, ngerasain kontrak. sempat ngontrak di Ciawi karena istri masih kerja. Oh, Ciawi rumahnya juga ya? Iya. Lincak ya? Ciawi kerja di Depok ya lumayan lah, 1 jam 20 menit. Ciawi. Kira saya milih nyari-nyari lagi sama istri saya, oke udah cari aja mas dekat daerah Bekasi. Nyari apa? Jadi Istri. pekerjaan. Kerja. Kerjaan. Di 2022 saya dapat di PT Bioskeril, dia perusahaan farmasi juga. Jadi Bio apa? Bioskeril. Steril. Produknya apa? Produknya Skincare. bukan. Bukan. Jadi Farmasi. vitamin buat ibu hamil. Oh, kayak nyebut tuh merek tuh. Enggak. Buat itu ibu hamil. Nah itu saya di situ sempat taruhan karena kan perusahaan itu kena audit ya. Kira saya dibilang Lokal. punya lokal. Oh. Kira saya diajakin taruhan kalau lu bisa, Taruhan. iya kalau lu bisa upgrade semua mesin dan utility bisa jadi permanen gitu kan. Oh, maksudnya challenge. Iya. Jangan taruhan atuh. Taruhan mah kayak megang MU sama City. Nah, itu taruhan kita mah. Ada salah satu Challenge ya, lah. challenge orang itu bilang kayak gitu ke saya. Ya udah saya ikutin. Kira 2 tahun gak ada perubahan, saya cabut. Itu di mana di Bekasi itu? Di Bekasi Tambun Tahun, Mbak, cabutnya tahun 2013. 2023 Ah, kok jadi dulu gitu. 2022 sampai Nanti jadi tinggal lagi. 23 saya di situ gak ada progres, saya cabut. Akhirnya di ITC saya coba lamar-lamar. Ya sorry, itu dari 2023 bulan apa cabutnya dari yang perusahaan Bekasi itu? Oh Bekasi itu Bulan? saya bulan September. Sempat ngerasain nganggur berarti? Enggak. Sebulan. Oh, sebulan. Oke. Sebulan. Tapi aman terus. November saya cabut dari Bekasi. Desember saya nganggur. Januari 2024 saya dapat di TC Mangga 2. Oke. Nah ini yang lebih seru di TC Mangga 2 itu. Taruh Bekasi Harpas mah deket ya harusnya ya. Harpas Bekasi yang tadi itu deket ya, lewat Narogong ya, belakang. Lewat Pasar Setu. Oh. Bisa tembus. Ya, misalnya deket lah ya, nggak terlalu jauh kayak Harpas Mangga 2 ya. Wah itu mah ujung ke ujung kalau Iya. Harpas yang Mangga. Sorry, Pak Heri, berarti di proses itu Pak Heri sempat ada proses nganggur ya? Iya. Di Nah, itu doang itu di saat dari Bekasi ke yang Mangga 2. betul. Sebelumnya nggak ada sempat nganggur. Langsung nyambung habis Oh, nyambung. nah itu paling buat teman-teman gimana sih kayak nanganin saat itu kan pasti kan fully stress ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena ya kita sebagai kepala rumah tangga, anak udah ada saat itu dong, saat Ada, itu ya, satu. ada istri juga, ada cicilan rumah ya saat itu juga Iya, kan ya. betul. Nah itu gimana Pak Heri buat nanggulanginnya gitu? Kan pasti, wah, gue sebagai kepala rumah tangga tapi gue gak kerja, istri gue pun juga saat itu udah nggak kerja kan ya, Iya. udah nggak kena. Itu gimana Pak Heri buat apa ya penanganannya lah, solusi atau biar nggak stres, biar nggak kayak ya banyak teman-teman kita di luar sana yang baru sebulan 2 bulan mungkin udah ngerasain kerja enak, apalagi punya cicilan, punya anak gitu kan, pasti bebannya gede banget gitu. Nah dari Pak Heri waktu itu gimana? Kalau dulu saya sih supportnya dari keluarga, terutama dari istri support saya. Ya udah cari lagi mas, nggak usah dipikirin gitu. Rezeki udah ada yang ngatur, tinggal lu yang nyari gitu kan. Oke, dari situ saya nyari
sambil ngebantuin istri saya bikin kue. Oh, saat itu udah mulai jualan ya. Itu bisnis donat. Oke. Jadi donat. Dijualnya di apa online? Jadi Sabtu Minggu saya di suatu apa namanya kayak Tenan. CFD gitu. aula. Oh, aula. Nah, aula Daerah sana di Harvest itu. di Harvest ada aula. Jadi Sabtu Minggu saya kerja di situ dari jam 6 pagi sampai jam 9, ya penghasilannya lumayan di situ jualan donat. Itu sampai saya benar-benar dapet di Desember tanggal 26. Itu tanda tangannya saya 26. Itu berarti kita baru kan tahu itu gua saat di perusahaan yang ini. Di Perusahaan 2023 akhir kan Desember kan? Di tanggal 26 Heeh. di 2023 itu saya tanda tangan. 2024 bulan tanggal Januari tanggal tanggal 2 saya masuk di TC Mangga 2. Oh itu gua tanggal 5-nya tanggal 5 2024 interview sama direksi. Pak itu. Ya, udah tanggal 15 ya gue join. Nah, berarti kita sebenarnya ya bisa dibilang sama ya perjuangannya ya. Cuman gue sempet kalau gue 6 bulan. Iya. Nah istri saya sih bilang Iya, gaji di TC segini deh, boleh gak? Itu posisinya apa? Supervisor? Saya supervisor aviasi sama mekanikal, jadi welding di sana. Nggak ada Iya, namanya ini. Bukan mesin, bukan di pekerjaan sebelumnya kan mesin-mesin nih gitu ya concernnya. Sekarang berarti challenge-nya ke utility gitu ya. Yang notabene lebih berat. Ya pasti karena ya pergedungan utility itu kan faktor pertama lah ya yang buat jalannya proses sebuah perusahaan gitu ya. Kalau misalnya AC-nya mati atau ruangannya nggak seperti mas, Nah, nggak bakal bisa jalan. di sana itu gedung tua, di DC Mangga 2 itu gedung tua, peralatan tua, jadi kita super aktif di sana. Berarti jagain terus ya. Jagain terus, monitoring terus. T-nya itu ada tim. Ada tim saya VAC itu ada 17 orang. VAC, HVAC. AVAC. Itu nama apa sih? Sistem dehung apa? Di sana HU. Wow, AVAC. Oke. Chiller otaknya. Nah terus teknisi saya ada 4 orang yang spesialis. Jadi ada 2 departemen saya pegang di building itu. Tapi itu timnya orang lama. Sebelum Pak Heri datang mereka udah ada. Nah supervisor yang sebelumnya pergi. Dia supervisor sebelumnya itu sampai 2 tahun belum dapat. Oh gitu. Saya datang langsung bawa perubahan. Bahkan di sana notabene orang-orang Chinese ya. Oh. Nah di sana Iya mulai 2 sih. Saya agak ngeri juga, agak danger juga. Soalnya Pak Heri kan juga agak-agak Cina lah ya. Iya Cina lah. Atau Cina Negro. Itachi. Kira di sana saya banyak Ketakutan apa? Ketakutan kenapa? Ketakutan karena perbedaan sama orang Cina. Emang mereka biasanya rasis juga. rasis. Maksudnya? Di DC rasis. Maksudnya rasis terkait apa? Pilih-pilih buat teman ngobrol apa buat terkait pekerjaan? Semuanya. Kira saya deketin satu-satu yang istilahnya kepala di sana lah. Iya. Anak buah saya pada takut, tim saya pada takut. Pak, saya nggak mau di lantai 2. Oh, timnya Pak Heri nggak ada yang Chinese? Nggak ada. Rakyat jelata semua. Beraneka ragam lah. Iya, pokoknya nggak bukan Cina lah gitu. Kira ada salah satu teknisi saya bilang saya nggak mau Pak di lantai 2, di orangnya saklar. Orang teknisi dulu aja karena SP sampai dikeluarin gara-gara itu laporan dia. Gitu ya kan, langsung ke PM. Itu mah gimana orangnya kali Pak Heri? Bukan karena dari Cina kali. Kira saya deketin masalahnya. Ya ngobrol lah gitu ya. Ya masalahnya apa, terus solusinya nanti saya kasih. Kira dia bisa terima.
Saya dikasih challenge, oke, lo kalau bisa bersihin pakai bahasa Cina kan, gitu kan. Lo kalau bisa benerin AC gua sampai bener-bener dingin, lo orang pertama yang gua angkat, gitu kan. Challenge lagi lah. Diangkat apa nih? Gua bilang. Seseorang PM gua kenal, jadi lu ntar gua iniin gitu. Iya, gua report gitu. Gua report. Iya sebenarnya itu kan utility buat gedung ya. Iya. Berarti setiap lantai itu beda-beda perusahaan kan? Satu perusahaan. Oh, satu perusahaan. Sinar Mas. Oh. Cuman beda tenant. Nah tapi Pak Heri sebagai undernya Sinar Mas. Oh, bukan yayasan atau pihak ketiga gitu. Bukan. Under. Oh sorry, balik lagi mundur dikit tadi yang Pak Heri bilang gajinya itu berarti lebih kecil berarti ya dibanding sama perusahaan yang sebelumnya gitu. Ya. Atau gimana? Karena kita butuh. Iya. Berapapun kita ambil. Iya, makanya udah diskusi sama istri segini nih. Iya. Gitu. Jadi ya udah Sambil ambil aja. Sambil nyari nyari. wawancaraan, ya kan? Iya, betul. Nah, di situ saya terima challenge-nya. Orang lain nggak bisa, teknisi saya nyerah. Saya bilang sama engkau itu, kok siapin 2 orang anak buah lo, ntar malam saya kerjain. Asik. Oh berarti di lantai 2 itu. Lantai 2 itu paling major 2A. Oh. Itu saya benerin AC-nya. Emang kenapa masalah selama ini nggak dingin? Nggak dingin. Kenapa emang ada di sana Nah. ada tungku apa? Ada heating apa? Di situ ada tempat masak juga di dapurnya. Oh. Makanya dia nggak dingin. Terus AC-nya nggak blower gitu. Padahal semuanya normal, alurnya, AC-nya, suhunya gitu. Alur normal, cuman di ruangan dia kayak ada something. Kira saya sama tim saya, si junior itu, saya bilang Jun naik ke atas. Oke Pak, dibuka lah, dilihat fleksibelnya bolong-bolong, digigit tikus. Apanya di Fleksibel, selang-selang fleksibel buat AC. Oh jadi makanya udaranya kemana-mana ya kan? Itu, Pak. Ya. Lah Bukan. sebelumnya nggak pernah dicek apa gimana? Apa emang takut ya? Nggak ada yang berani ngecek. Oke. Oke, kira saya report ke engkau itu kok. Berarti Pak Heri waktu malam tuh, pulang malam berarti? Saya tidur di kosan. Pokoknya setiap ada masalah, saya WA istri saya. Saya nggak pulang, saya tidur di kosan. Kosan siapa? Ya, anak buah saya, tim saya. Oh emang dapat mes di sana? Apa? Dia ngekos bumi. Oh emang enak sih. Gitu ya. Emang single dia, Single. jadi numpang nginap gitu. Emang nggak dua banyak yang ada kosan yang itu? Banyak. Kosan yang ada ditemenin buat bobo. Banyak. Cuman Enggak. saya lurus banget. Di TC saya lurus banget. Padahal Iya. banyak orang-orang kayak gitu. Iya. Lurus ke kosan itu. Oke, kira saya terima challenge-nya dan udah ketemu masalahnya, saya report ke dia, udah ganti aja hari itu. Saya ganti hari itu, saya dapat tips kan. Saya bilang ya alhamdulillah ini buat uang minum lah, saya bilang. Oh dikasih duit tuh masih koh itu. Ya. Tapi Si- ya kan tadi oke udah diganti selangnya. Lah tikusnya gimana? fleksibel, akses tikusnya kita tutup. Oh tapi emang bener ada akses tikus gitu. Betul. Oh. Aksesnya Jadi masalahnya tikus berarti ya. Kayak Indonesia aja ya masalah tikus. Hai. Tikus. Oke. Setelah challenge itu selesai, nama saya bersinar. Wih. Kayak matahari Sinar, Mas. Jadi Iya, bersinar. kayak mataharinya Teletubbies. Iya. Selamat pagi. Ya kayak anak baru lahir. Pokoknya di Gokil. sana di TC itu yang tidak berani teknisi kita jamah itu di lantai 2 sampai lantai 4 itu yang punya naga semua 9 naga ada di situ. Iya, makanya nggak ada yang berani otak-atik. Nah kalau saya kan demi pekerjaan bener Iya, gitu. benar. Penting ya ngomong gitu. Kadang satu masalah itu solusinya ya komunikasi sebenarnya semua masalah gitu. Satu pintu sama mereka apa namanya Lu jadi karyawan tuh? Belum. Udah, belum. gua di situ 10 bulan. Saya angkat tadi belum diangkat. Enggak, diangkatnya itu
Pakai Dia pakai bilang itu ya. reportnya ke PM langsung. Oh, Si maksudnya Pak S itulah Pak S. maksudnya ini Pak Heri bagus nih kerjanya gitu, Nah. digituin lah gitu. Buat diangkat mah belum tahu gitu ya. Belum. Berarti di sana perjuangannya saat berangkat kerja ya dari Nah, berangkat kerja itu bangun jam saya berapa? bangun subuh jam 5. Wih, mantap. Jam 5 terus. Masuk jam 5. Jam 5 saya berangkat dari rumah itu jam 6. Jam 6 ngejar kereta Nambo. Nambo. Motor diparkir di situ. Di stasiun Nambo. Udah jadi apa namanya? Member gitu ya. Ya. Membernya di sana cuman 50.000 per bulan. Per bulan murah ya. Kira saya member 10 bulan di sana. Dan itu penuh Pak Heri, langsung di Nambo itu penuh. Enggak. Oh belum penuh di situ orang-orang. Nambo itu bisa duduk kita. Oke. Pas penuh-penuhnya itu di Cibinong stasiun. Oh Cibinong. iya, itu stasiun kedua apa ketiga? Stasiun kedua. Kedua. Kalau dulu kan Pondok Raja belum hidup tuh, Pondok Raja. Iya, Pondok Raja. Si Cibinong. Angker berarti Pak Heri ini termasuk angker anak kereta ya. Kereta. Berarti Nambo tuh stasiun terakhir. Iya, paling pojok di Cilengsi. Cilengsi. Oh, itu sepi itu ya di situ ya. Itu paling sepi. Tapi begitu ada cewek yang diri Pak Heri ikut diri apa pura-pura tidur? Enggak, saya suruh Dulu, kira pura-pura tidur. Nah, ada cerita lagi nih. Nah, lucu nih. Di kereta kan ada ibu-ibu hamil gitu. Ya, tapi kan bukannya ada bangku khusus ya buat ibu hamil? ya? Ada. Di Cibinong itu tidak mengenal ibu-ibu hamil kok. Oh ya, karena udah langsung nyeblak Iya, ya. iya. Karena udah langsung penuh ya. Jadi di tengah-tengah ada apa namanya? Di tengah-tengah orang dipegangan gitu. Oh. Tolong saya lihat. Ngomong gitu tolong Iya. saya. Dan nggak ada yang gubris. Nggak ada yang gubris. Kadang Kupingnya itu ada di pakai headset ya. Atau pura-pura nggak denger juga sih Pak Heri. Betul. Karena udah saking Nah, sumpah. saya kan posisi saya di pinggir dekat pintu kan. Nah, Ada apa Mbak? Handphone saya kegencet-gencet. Oh iya Mbak ambil ya. Iya. Kira saya tarik dan Mbak di dekat pintu aja. Itu saya belakangin ini biar dia ngelindungin. Oh, tapi nggak ada niat maksud buat ngapa-ngapain kan? enggak. Kira. Itu saya pure nolongin dia. Karena apa? Saya ingat ketika istri saya hamil. Iya, iya. Didiemin kayak gitu. Kita kesel ya. Pasti kesel. Iya benar-benar. Itulah pengalaman. Ya banyak lah. Ada pengalaman yang Copet. rogoh kantong. Oh iya, copet. Akhirnya saya pelototin dia kabur. Iyalah. Itu di Manggarai. Pasti lah lebih takut lah, wah rajanya copet yang ngotot. Di Manggarai. Gini-gini, gue bawa wafer buat anak gue kan. Gua bawa Pas pulang berarti. Pas pulang. Kantong gue dirogoh-rogoh gitu kan. Saking capek. Pas gue ngeliat gini, dia kabur turun langsung kayak. Salah nyopet gue nih katanya. Wah, ini. Wah, bukan duit ya. Lapar itu. Gue udah bawa Setelannya rapi ya biasanya ya. Setelannya rapi kayak orang kerja. pakai jas. Tuh kan. Mana ada yang curiga ya kan? Iya, biasanya direktur ini kan, katanya direktur copet kan. Iya, kayak sayap ya, sayap. Jangan buat saya. Buat sayap. Tapi cabang itu. Nah, terus udah jadi angker nih bolak-balik dari Nambo ke apa? Berarti turun Manggarai ya ujungnya? Apa di Mangga 2 langsung stasiunnya? Stasiun Terakhir Jayakarta. gimana? Jayakarta. Oh Jakarta. Terus abis itu naik Jalan kaki. Oh dekat tuh. Enggak, 3 kilo. Sehat tuh itu. Itu tiap pagi tuh. Tiap pagi saya 3 Masuk jam 8 normal. Masuk jam 9. Wah enak ya. Iya, pulang kan jam 6. Iya sih. Cuman di jam 6 pulangnya sama lagi ya penuh juga ya. Wah, kalau dari Jayakarta mah nggak bisa dulu. Iya Soalnya dari kota ke sini Iya. udah penuh sekali. Oh ujungnya tuh kota ya? Ujungnya kota. Kota. Oh iyalah pasti. Udah jublek-jublekan itu ya. Nah. Nyampe Nambo itu dari jam 6 dari sana. Pak Heri berarti Enggak, jam 6 itu masih meeting lagi kita briefing 15 oh menit. iya. Pokoknya pasti stasiun kira-kira jam berapa? 7, 8 di Jakarta itu. Berangkat keretanya berangkat jam 18.45. Saya selesai meeting, selesai sholat. 5. Iya, saya maghrib selesai dulu ya. meeting, selesai sholat itu sampai 18.30. 15 menit nyampe itu jalan. Kadang dianterin tim Oh, saya, iya. kadang saya lari.
Oh iya benar. Nah kalau lari nggak kekejar, kita udah nyampe tangga, keretanya udah jalan. Nah kita nungguin yang Jam berapa? 8:30. Oh itu udah terakhir belum? Itu udah terakhir paling akhir. Terakhir yang mau sampai Nambo ya? Oh. Kalau yang Bogor itu sampai setengah 12. Oh, berarti kalau misalnya Pak Heri udah lewat dari jam 8:30, ya udah harus nginep balik ya? Saya pasti nginep di Kosan itu, istri udah tahu gitu ya? Istri udah tahu. Nah di situ saya jarang pulang. Nah itu baju gimana? Ada seragam misalnya? Saya ada seragam 2, jadi di loker saya 1, saya pakai 1. Oh pakai seragam teknisi di sana. Nah terus? Nah, saya coba nyari tantangan baru di dunia building kayak gini. Terus akhirnya apply lagi tuh. Saya apply lagi. Itu lewat apa? Job Street, LinkedIn. Job Street. Banyak perusahaan yang masuk, yang interview online, bahkan si Kombipa pun nawarin saya juga. Oh, saat itu tuh waktu kerja di yang Sinarmas. Betul. Nah, terus kenapa nggak? Saya nggak ambil, saya malah ngambil perusahaan yang ini. Gitu. Nah, dengan alasan apa? Salary. Hah? Salary. Oh. Oke. Ya, saya ambil perusahaan ini. Itu pas. Dan juga deket ya dari rumah ya. Saya ketika habis tes psikotes 2 hari saya dipanggil suruh interview sama user, sama direksi. Oke. Setelah itu belum sampai rumah saya udah ditelepon. Wih mantep. Belum sampai di rumah bener. Langsung baru turunan. Itu bulan apa? Itu. Proses itu. Saya bulan. Join kan November ya? September. Okay. Saya di interview September akhir, terus deal-dealan di September akhir, Oktober udah fit. Kira di tanggal 11 saya ngajuin desain di Desember juga. Ngajuin desain, semua tim saya itu pada nangis. Pada sedih. Nangisnya bahagia, oh sedih. Kira-kira Pak Heri udah nggak ada. Pada sedih karena yang berani di lantai 2 sama 4 saya doang. Sempet transisi gak sama penggantinya di sana? Enggak. Oh enggak. Karena kan mereka nyarinya lama. Berarti kira saya transisinya sama sebulan tuh ngasih taunya. Iya. Senoparnya saya sama tim aja. Leader, bukan leader, bawahan saya itu. Foreman. Bukan. Lupa saya itu. Udah laut. Apa ya? Foreman lah ya, setara foreman lah ya. Saya nongkrong ke dia juga sempat dia bilang ini nih Pak, kalau ada lowongan ajak saya juga udah nggak betah di sini. Ya ini TC udah tua, peralatan tua, kalau belum nggak aktif hancur nih peralatan dulu gitu. Makanya sampai sekarang masih saya pantau. Oh masih kontek-kontekan lah ya. Ada masalah di lantai yang paling danger, lantai 9 itu. Dia nyelpon saya, Pak, ini ada masalah gini-gini nih. Yaudah ntar malam telepon gua. Kalau sekarang gua nggak bisa ngasih arahan gitu. Nah jam 9 malam telepon saya. Ya itulah ya, salah satu yang kasih tahu Rasul kita ya terkait tadi ya terkait yang akan dibawa sampai kita mati adalah doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sama apa satu lagi? Sama apa ya? Sedekah ya, sedekah. Nah itu makanya ya itu ilmu bermanfaat itu bukan cuma sekedar kita ngajarin ngaji, ngajarin baca ke orang atau anak kita, tapi ya kayak gini nih yang Pak Heri lakuin adalah nge-share ilmunya dia ke timnya dia, biar mereka di sana juga dapat solusinya. Nah itu kan jadi amal jariahnya Pak Heri gitu, insya Allah gitu. Mereka juga dikejar target, lu harus bisa benerin ya ini di ruangan ini secepat mungkin, karena orang itu sangat
Gitu. Ya maksudnya ya memang user tuh kadang beda-beda ya. Maksudnya ada yang memang ya udah nunggu kabar aja selesainya kapan gitu. Ada yang memang apa ya terlalu pengen cepet-cepet gitu masalahnya selesai gitu. Jadinya ke kitanya juga kadang kerja jadi nggak nyaman gitu ya. Malah kita susah dapat solusinya gitu. Betul. Ya gimana ya kita aja sih ya balik lagi ke komunikasinya gitu sih. Nah, oke. Setelah saya ngajuin desain sebulan yang nopal, hari terakhir saya di ITC itu kita makan bareng, tapi saya nggak bisa ngasih lebih, paling saya beli donat Ceko gitu kan, makan bareng. Iya tuh standar orang desain udah Jeko. Ya, kita makan bareng, saya ditahan dulu, minta tim saya briefing gitu. Kira saya diantar pulang sama tim saya sampai stasiun itu. Mantap. Sampai stasiun, ya hari terakhir saya terhormat sama gedung ITC. Lu gedung lama, tapi lu masih beroperasi. Itu gedung dari tahun 89. 1989, wah pas lahir dong. Itu Seumuran gue itu gedung. Kenapa saya bilang gitu? Waktu kecil SD saya sering main di situ. Gitu. Nah, di ITC saya pulang dan sering sama tim saya. Kira sampai stasiun Mambo, saya di situ nangisnya itu gue tiap hari naikin stasiun dulu, terus hari ini gue terakhir. Oh ya kayak ada momen perpisahan lah ya. Perpisahan, betul. Nah, Di situlah jadi kita nggak ngerasain empet-empetan iya. di kereta. Iya benar. Nggak ngerasain kejamnya berangkat pagi. Padahal dulu nggak kepikiran ya bakal kerja naik kereta empet-empetan itu nggak kepikiran. Malah saya sebel naik kereta. Sama jujur, ya betul. Sebel naik kereta. Bukan karena sebel transportasinya ya, sebelnya adalah mungkin ya dari pihak pemerintah yang belum bisa mengelola penumpang. Gimana sih rasanya nyaman naik transportasi kereta gitu. Karena melihat di TV itu di sosial media itu kayaknya kalau naik kereta seremnya adalah itu empet-empetan itu gitu. Walaupun sekarang memang udah ada gerbong wanita untuk tempat untuk orang hamil udah ada, cuman ya kita tuh udah overload sih manusia di Indonesia tuh udah kebanyakan, jadi kayak ya transportasi apa lagi yang harus dibikin gitu. Caranya harus dipikirin sih gitu. Kira saya lanjut di perusahaan ini, saya bergabung di November ya. Nah itu pun masih jagain pembangunan ini ya. Masih proyek-proyek pembangunan. Saya PSI-nya sini sama Mas Iqbal dulu. Oh ya, Mas Iqbal. Mas Iqbal di pusat, saya ditaruh di sini. Nah, saya berdua masuk dulu. Yang satu ditaruh di Bismarck, yang satu ditaruh di sini. Oh iya, sama Mbak Eva, sebagai warehouse. Ya, nanti kita juga bakal ngobrol sama Mbak Eva juga terkait. Saya di Bismarck, saya di sini. Iya. Kita ketemu di sini di bulan Februari. Ya, akhirnya yang di Bispa pindah terus pergudangan lah ya. Terus kita pindah di sini dengan keutuhan gedung yang udah lumayan normal layak buat sebagai kita sebut sebagai ini pabrik gitu, karena sudah terkontrol terkait AHU-nya, terus tekanan udaranya gitu, jadi aman lah buat beroperasi, buat bisa dibilang sebagai pabrik gitu. Awal saya kerja di sini itu listrik belum pakai PLN, jadi masih suntik ke tiang. Oh iya. Pak Heri itu kalau nggak salah ada di YouTube-nya PLN ya, kalau nggak salah ya. Betul. Itu kita pas PLN masuk di 14 Januari 2025. Itu saya masuk di YouTube PLN di Februarinya. Ya termasuk yang ini juga sih Pak Heri yang bisa dibilang titik nol kedebak-kedebuk lah gitu, maksudnya orang yang benar-benar support dari nol ya, walaupun nol bukan pembangunan, maksudnya kayak struktur
kelistrikan, dehu segala Dari macam itu lampu. dari nol lah ya gitu. Dari lampu penerangan depan itu nggak ada, saya tambahin Hmm. satu, saya minta satu, Iya, iya. satu. Nah, alhamdulillah kira saat ini kan terang, jadi Hmm. layak untuk dihuni lah. Iya iya benar-benar. Waktu itu security cuma 2 ya? Tiga, Tiga. empat, Oh sih sama udah 4. empat kan satu patah tangannya, Oh iya, iya. Maksudnya saat itu security tiga orang. ada 3 orang ya. Tapi itu udah masuk outsourcing belum mereka? Udah, Oh, udah ya, oke. Oh, berarti pengen masuk tuh mereka udah ada gitu ya? udah ada Oh, empat oke. orang, satu Dan papa itu jadi masih tiga. masih gelap ya waktu itu ya. Sampai saat ini alhamdulillah dipercaya untuk sebagai posisi engineering, alhamdulillah saya jalanin. Nah, ada juga Pak Heri, ada kendala gak selama masuk berarti di bulan November ya 2024 sampai sekarang berarti udah 2026 nih awal. Jadi dari Pak Heri gimana, ada kendala atau terkait pekerjaan? Sebenarnya sih kalau saya lihat harusnya mana-mana aja sih, maksudnya kayak air pump. Pernah kita waktu itu kendalanya pump tuh, inget banget tuh waktu mati kita sampai akhirnya naik ke atas juga kan, sampai air nggak ada gitu, kita buat pup sama kencing jadi susah gitu. Itu pumpnya gara-gara ada kendala di kubikel pumpnya. Iya, kubikel. Jadi kebanjiran. Itu awal puasa ya kayaknya ya, awal puasa 2025 tuh. Betul. Gue sampai Jadi, beli bak buat nampung air. PDAM itu kebanjiran, impactnya ke. Oh iya, waktu itu lagi kita. musim hujan juga ya. Mm. Udah hampir mau setahun ini berarti. Nah, PDAM udah bener, sistem kita masih kurang mumpuni. Jadi Iya. kita harus manual nyalahin gitu. Kira saya improve 2 bulan dari kejadian itu, sekarang kita udah merasakan Ya udah aman ya. otomatis, gitu. Berarti yang tangki di belakang juga masih dimanfaatin tuh? Masih. Oh masih ya. Waktu itu kan GWT. bocor kan tadi ya. Kalau GWT dulu bocor, Nah, itu udah diperbaiki. GWT itu kan ada 3 fungsi. Pertama buat hidran, kedua buat konsumsi kita, keempatnya buat salah satu ini yang pengisian AVAC. Nah paling ini nih Pak Heri yang lucu adalah selalu nggak tahu gimana, pokoknya dia mantau CCTV nyari yang goib gitu. Itu lucu kadang-kadang di share di grup, dan ada aja tuh penampakan yang lewat, padahal kadang-kadang cuma kelelawar, kampret, burung atau belalang ya. Ada yang matanya merah, tapi ada yang memang yang itu ajaib sih kalau ngeliat videonya ya. Nanti ada videonya juga, nggak bisa kita share ya, pokoknya itu ceritanya di area warehouse itu. Jadi ada putih-putih itu oke lah kalau cahaya ya, kalau cahaya itu kan putih-putih ngambangnya stabil di situ-situ aja gitu, karena titik pantulan misalnya gitu lah. Ini mah bener-bener bergeraknya nggak stabil ya, goyang-goyang ya, kayak Casper gitu, goyangnya ketar kanan, tar kiri, tar ke atas, bener-bener bergerak gitu. Kita juga jadi ngerasa apa ya ini, kayak bener sesuatu yang janggal atau gimana gitu. Tapi ya teman-teman di warehouse itu juga sempet bingung dan kaget juga, tapi alhamdulillah udah kita bacain doa lah di sana, udah kita iniin lah gitu. Iya. Dan gak ganggu juga sih ya gitu. Kalau itu awalnya yang ada di ekspor itu ketika pohon depan ketapang sama angsana dipotong. Itu saya udah punya feeling ini pohon dipotong pasti penunggunya marah. Ada jam 10 pagi itu saya standby. Iya. Emang gak didoain dulu waktu pohon itu mau ditebang? Udah saya bilang sama kontraktornya, tolong ini buang-buangin dulu. Nah ternyata ada ya yang asli sini gitu kan. Kira dia masuk nyeruntul ke warehouse. Semua CCTV sini saya udah pakai infrared. Jadi ketika ada asap dan ops itu kena semua. Iya. Nah, saya pantau jam 10 kok ini nggak monoton gerakan. Iya. Kalau pantulan cahaya kan pasti kan itu aja kan, gerakan itu aja gitu. Ini teman sana, teman Iya. Kayak ngeledekin kita di CCTV gitu. 12 siang saya telepon kontraktornya. Tolong yang di warehouse itu buang-buangin. Saya nggak mau tim saya masuk nantinya ada yang kesurupan. Jam 21.00
malam. Saya pantau lagi, itu kayak ular sekarang, bukan ops gede gitu kan. Oh iya. Ini kayak ular kecil, dia muter. Saya telepon lagi kontraktor saya, masih ada ular di warehouse, tolong buang. Jam 12 malam saya pantau itu kosong. Seninnya anak-anak masuk aman. Tapi emang kata si operator warehouse juga sering bunyi aneh-aneh di situ lah, ada banyak gitu. Cuman nggak tahu apa, cuman yang nilainya nggak ngeganggu lah, biarin aja gitu. Yang lebih anehnya lagi, warehouse sama ruangan lain itu beda. Apanya? Oh iya, opsnya itu. Bukan opsnya, auranya. Nggak Oh. percaya. Saya punya pengalaman. Saya habis ngopi nih, Habis ngopi kan otomatis nggak bisa tidur kan. Maksudnya malam. Malam. Oh, oke. Jam 12 saya ngopi sendirian di depan rumah. Saya lihat CCTV semua ruangan, semua area itu nggak ada yang aneh. Pas saya lihat di warehouse, auranya tuh langsung bikin ngantuk gitu. Bikin ngantuk, kira saya masuk 12:30 itu saya di luar. Dari jam 12 sampai 12:30, setengah jam saya pantau. Ngantuk, padahal saya habis ngopi. Kalau habis ngopi itu 3 jam 4 jam saya nggak tidur. Habis ngopi ke dalam saya tiduran. HP kemana, muka kemana? Tiduran lah intinya gitu. Iya, udah hilang. Mukanya kemana? Istri saya udah bilang, itu CCTV yang ngeliat kamu, bukan kamu ngeliat CCTV. Oh itu masih di handphone tuh masih CCTV. Oh iya. Kira di situlah keanehan dari semua ruangan yang paling aneh itu ruangan. Oh berarti buat orang yang insomnia ngeliatin CCTV warehouse aja gitu. Bisa. Makanya yang nggak bisa tidur bisa datang ke saya. Saya hipnotis pakai CCTV warehouse. Keren. Ya berarti alhamdulillah kita ketemu di sini bareng-bareng kerja ya. Alhamdulillah belum ada hal-hal yang aneh lah yang terkait masalah Enggak di sini ya gitu. Terus udah bersih lah. ya safety-nya juga masih kita jaga, quality-nya masih kita bisa jaga gitu ya. Ya apa namanya juga perusahaan masih merintis ya, semoga makin berkembang. Kalau dari kesimpulan cerita Pak Heri, mungkin saya bisa ambil kesimpulan adalah gimana Pak Heri sebagai seorang pejuang ya buat keluarga, buat diri sendiri gitu. Jadi tadi cerita saat lagi layoff gitu ada 2 bulan di sana, berarti kan harus ada support system gitu. Yang Pak Heri adalah istri gitu, dimana selalu support buat keputusan yang Pak Heri ambil gitu, dengan tadi gaji yang lebih kecil, perjalanannya jauh gitu, dan nggak jarang kalau ada masalah pulangnya pasti nggak langsung, besoknya langsung kerja lagi, nginep di kosan teman di sana gitu. Jadi memang buat teman-teman yang sekarang masih berjuang, yaitu yang sering kita bahas di episode sebelumnya, ya kita butuh 1 orang aja deh gitu, teman, istri, ya misalnya istri susah ngomong, yang penting cari teman gitu ya, memang mau dengerin kita lah kalau kesah kita gitu. Karena walaupun mereka nggak ngasih solusi, karena kita jangan sampai bertindak bodoh lah gitu. Di saat kita nggak bisa cerita kalau kesah kita, ya ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya kita malah nggak fokus, bengong, malah kenapa-napa gitu. Jadi please gitu buat teman-teman, tolong cari teman gitu. Ya lebih baik sih istri sih ya, atau keluarga gitu yang bisa mau dengerin cerita kita, kalau kesah kita, susahnya kita gitu. Ya buat kita nge-refresh, ngerilis apa yang ada di kepala kita. Karena satu lagi, penyakit itu datangnya dari stres. Kita kebanyakan numpuk masalah di kepala kita, beban kita jadinya agak berat gitu, agak berat, dan lama-lama agak berat banget. Akhirnya kita ya udah jadi malah jadi penyakit gitu. Jadinya dari podcast ini semoga bisa nemenin teman-teman, dan kisahnya Pak Heri bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang, yang kena layoff, yang kena cut off, dan teman-teman yang memang sekarang lagi berjuang juga di perusahaan. Jangan kalau dari cerita Pak Heri itu jangan bosenan lah di satu perusahaan gitu, tetap bertahan minimal 1-2 tahun lah gitu. Jangan sebulan langsung resign gitu.
fokus dulu sama apa yang dikerjakan di pekerjaan itu gitu. Jadinya biar buat rekomendasi atau CV kalian juga bagus untuk kedepannya gitu sih. Dari saya, dari Pak Heri, ada yang mau ditambahin nggak Pak Heri? Cukup. Mas Kang Raka, aman ya? Aman. Udah, oke, itu aja dari kita untuk episode kali ini. Thank you Pak Heri waktunya. Siap, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.